Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita baca basmalah dulu ya bersama Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pelajarannya. Selamat pagi anak-anak hebat, kembali lagi bersama Bu Amel. Nah, bagaimana liburannya anak-anak? Menyenangkan ya? Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 2 SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Pastinya kita sudah memasuki semester 2. Nah, kali ini Bu Amel akan menjelaskan tentang siaga menghadapi banjir. Kalau dilihat ya anak-anak, sekarang itu musim hujan. Beberapa daerah di Kota Gresik itu tergenang banjir. Nah, apa sih banjir itu? Yuk sama-sama kita belajar hari ini. Silahkan disiapkan buku tulisnya. Hari ini anak-anak cukup melihat dan mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran yang akan Bu Amel berikan. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa disiapkan peralatan tulisnya dan sudah membaca basmalah? Good. Baik, kondisi alam seringkali berubah dan tidak bisa diprediksi oleh manusia, sebab bisa terjadi kapan saja dan berlangsung secara tiba-tiba. Ya anak-anak, kondisi alam itu tidak bisa ditentukan. Terkadang kalau pagi panas, tapi siang atau menjelang sore bisa mendadak hujan atau mendung. Nah, itu tidak bisa diprediksi oleh manusia. Meskipun ada prediksi cuaca, tetapi Allah yang berkehendak ya. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh manusia. Nah, perubahan kondisi alam ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan anak-anak. Perubahan alam yang merugikan disebut bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir, seperti yang sedang terjadi di beberapa daerah di Kota Gresik. Nah, kita akan belajar tentang pengertian banjir. Apa sih banjir itu? Banjir adalah meluapnya air akibat saluran air yang tidak bisa menampung air terlalu banyak ya. Nah, ada dua faktor nih anak-anak penyebab banjir, yakni faktor alam dan faktor manusia. Kira-kira faktor alam itu apa? Nah, contohnya salah satunya adalah naiknya permukaan air laut. Kalau faktor manusia pastinya faktor yang dikarenakan oleh tindakan dan perilaku atau kerusakan alam oleh manusia. Nah, itu contohnya apa saja? Seperti curah hujan yang tinggi. Jadi hujannya tidak berhenti-berhenti anak-anak, dari mulai pagi, siang, sore, malam. Nah, ini bisa mengakibatkan banjir karena saluran air tidak bisa menampung air hujan yang terlalu banyak. Kemudian naiknya permukaan air laut atau aerob itu juga salah satu faktor alam yang bisa menyebabkan banjir ya. Jadi faktor alam itu memang datang dari alam. Ada juga faktor manusia. Kira-kira perilaku atau tindakan manusia apa sih yang bisa menyebabkan banjir di daerah kita anak-anak? Nah, seperti yang bisa anak-anak lihat, faktor manusia yang bisa menyebabkan banjir adalah menebang pohon sembarangan. Ini biasa dilakukan di daerah perbukitan ataupun di daerah perkotaan yang tidak bisa airnya itu tidak bisa diserap oleh tanaman anak-anak ya. Jadi ketika curah hujan tinggi, air hanya menggenang, tidak ada yang menyerap ya. Ini juga salah satu faktor manusia, menebang pohon sembarangan. Kemudian membuang sampah di selokan atau di got ya, atau di daerah sungai. Nah, ini juga menyebabkan banjir. Ini faktor manusia nih. Jangan ditiru ya anak-anak, kalau kita membuang sampah harus pada tempatnya. Jadi ketika hujan turun,
air bisa masuk ke selokan, bisa mengalir dan tidak tersumbat oleh sampah. Kemudian faktor terakhir, faktor yang menyebabkan banjir yang disebabkan oleh manusia adalah beralihnya fungsi sungai. Apa ya maksudnya? Kalau anak-anak lihat di daerah perkotaan atau di daerah Gresik sendiri saja, ya, salah satu daerah Gresik contohnya di GKB, ya, itu karena daerahnya itu banyak sekali bangunan maupun toko-toko. Nah, di situ pengairannya atau aliran airnya kurang tertata rapi. Jadi kalau hujannya tinggi, hujannya turunnya cukup deras, maka air akan menggenang anak-anak, ya. Air tidak bisa mengalir karena fungsi beralihlah fungsi sungai. Jadi tidak ada daya resapan air, semuanya ditempati oleh bangunan-bangunan besar. Nah, ini yang menyebabkan air tidak bisa mengalir sehingga menjadikan banjir di daerah tersebut. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Nah, hari ini Bu Amel hanya menerangkan cukup sampai di sini. Untuk kelanjutannya kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Hari ini anak-anak cukup mendengarkan dan mencatat apabila ada materi Bu Amel yang dirasa penting di buku PLH. Cukup dituliskan, tidak perlu dikirimkan ke guru PLH anak-anak. Oke, semoga bermanfaat dan selamat belajar ya anak-anak. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Kita bertemu dengan Bu Amel di lain kesempatan, di lain video, dan di lain topik. Jangan lupa ya, like, share, subscribe channel Bu Amel, Vicky Rizky Amalia, dan tentunya channel SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Assalamualaikum. Bye.